Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ini. Jadi sebagai informasi, podcast ya Femi Udoki podcast ini sudah tersedia di Spotify. Jadi nanti bisa didengarkan hasil podcastnya di Spotify. Dan alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya, Bapak Saiful Sugah. Ya, Pak Saiful, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Pak Saiful ini adalah tokoh di balik iya, jadi beliau ini yang membuat baju adat yang dikenakan oleh Bapak Menteri Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ya, Pak Sandiaga Uno. Pada event Global Tourism Forum. Jadi Global Tourism Forum itu di Jakarta pada 15 sampai 16 September, dan ternyata baju yang dikenakan oleh Pak Sandiaga Uno ini disukai oleh Presiden WTFI. Ya, jadi disenangi oleh Presiden yang kemudian diberikan oleh Pak Sandi ya kepada beliau, kepada Presiden World Tourism Forum Institute ini, dan dikenakan saat penutupan ya. Iya, benar. Iya. Jadi bagaimana Kapulu ini so terkenal ya? Langsung viral. Pak Bupati saja so langsung status. Bagaimana perasaannya ketika tahu bahwa apa yang Kapulu bikin itu dikenakan oleh Pak Menteri, kemudian oleh Pak Bulut ya, Bulut. Iya. Bagaimana perasaannya? Mister Bulut ya. Senang saja Ibu. Saya senang. Itu merasa bersyukur itu buatan saya itu bisa dipakai oleh pejabat luar biasa. Menteri Pak Sandiaga. Terus diberikan kepada disukai oleh Mister Bulut. Alhamdulillah, insya Allah ke depan buatan saya lagi lebih meningkat dari. Saya dengar ada pesanan lagi nih. Iya, jadi 30 ini berapa lama bikin baju adat? Kurang lebih 10 tahun dari 2011. Itu belajar dari mana bikin baju adat itu? Saya tidak belajar, cuma lihat-lihat saja itu dari otodidak ya? Iya. Jadi lihat-lihat, atau dulu mungkin ikut orang ya, biasanya orang ikut orang yang suka yang punya jasa untuk pengantin. Pernah kurang lebih setengah tahun, 6 bulan lah. Oh, sekitar 6 bulan baru bikin sendiri. Nah, setelah itu saya sudah bikin sudah berusaha untuk bikin puade kecil dulu dari awal itu. Puade kecil itu tahun berapa itu? Tahun 2011. 2011 ya, iya berarti 10 tahun ya sekarang ya. Nah, puade kecil itu waktu bikin puade itu belajar dari mana? Pokoknya cuma lihat-lihat begitu. Cuma lihat saja di foto kan. Baru biasanya kan ada tempat beli itu ya. Memang sudah bahan-bahannya. Oh, kalau itu memang dibikin sendiri, kain itu DP bok-bok. Itu dibikin, terus itu rumbanya juga dibikin. Bikin sendiri. Nah, awal 30 bikin itu siapa yang pertama pakai? Masih ingat? Pengantin siapa yang pakai? Pengantin yang di Telaga. Waktu itu harganya masih berapaan? Itu dari paket sewa ya, itu dari dutu sampai resepsi. 3 sesi acara itu masih 3,5 juta pasaran saat itu. Sekarang berapa? Sekarang kalau dari dutu akad resepsi 3 sesi juga berarti 10 jutaan paling. Jadi sudah naik berapa persen itu? 300%. Iya. Iya benar. Iya, jadi dari dulu 3 jutaan sekarang 10 jutaan ya. Iya. Nah, kenapa itu kan all-in dengan Tikaro ya yang pergi ke sana itu? Pak Roni Talani. Iya, yang pergi. Yang memilih warna itu mereka juga.
Iya, cuma Pak Roni saya yang sarankan. di mana ini? Yang di DPRD? Iya, iya. Oh, yang pegawai. Pak Ronita, iya. Iya. Pak Jadi Ronita Lan. itu datang sama Kapulu. Iya. Nah, terus Pertama datang itu memang tiba-tiba, tidak memberitahu ke saya. Nanti datang kedua baru ketemu saya di rumah. oh jadi awalnya tidak tahu, Kapulu tidak ketemu. Iya. Tapi sebelum Pak Sandi, siapa kira-kira yang pejabat yang pernah pesan di situ? Belum ada. Kalau pejabat belum ada. Cuma kalau dokter atau sudah beberapa orang. Berapa orang ya? Jadi Kapulu ini selain menyewakan baju pengantin, bikin juga untuk kalau ada yang pesan begitu? Iya. Itu satu pasang itu berapa? Kalau itu tergantung kualitasnya, kalau mau yang KW atau yang apa. Tapi yang premium. Ini punya ini yang memang premium ya. Iya. Yang Pak Menteri punya ini premium. Iya. Kalau yang KW harganya setengah dari. Oh, setengah dari Pak Sandi. Itu berapa lama bikinnya? Itu tergantung permintaan kan. Tidak, yang Pak Sandi punya ini berapa lama? Ada bikin selama berapa hari ini? Kurang lebih itu kalau saya fokus di pekerjaan itu kurang lebih 3 hari. Oh, 3 hari. Iya. Yang Pak Sandi punya ini selesai dalam waktu 3 hari. Iya. Itu kapan dipesan? Masih bulan Agustus ya? Iya, katanya itu mau dipakai untuk 17 Agustus. Sebelumnya itu memang pakai 17 Agustus. Oh, tapi tidak ada Pak Riki. Tidak. Tidak Bukan keburu. Baju tidak, dapat Riki. Kapulu iya, bajunya ada Pak Riki, Iya, pengirimannya yang tidak tidak. ini. Iya, ini kalau saya lihat statusnya ya, postingan dari Pak Sandi ini sangat beliau sangat bangga menggunakan baju adat dalam konferensi pers acara Global Tourism Forum. Saya dengan bangga mengenakan pakaian adat khas Gorontalo yang merupakan leluhur ayah saya, Paladu Ulolango Gorontalo. Saya saja tidak tahu apa ini Paladu Ulolango. 30 tahu? Tidak. Ya, pakaian adat yang keren ini adalah hasil tangan kreatif Mas Saiful Suga, luar biasa. Alhamdulillah. Anggota komunitas Gemawira Official. Alhamdulillah usahanya sukses membuka lapangan kerja bagi 14 orang karyawan. Semangat untuk para pelaku ekonomi kreatif. Ini begitu besar penghargaan Pak Sandi kepada Kapulu. Iya. Oh, berarti anggota apa? Germawi. Germawi. Iya. Iya, Gemawira. Iya. Jadi 30 anggota itu ya. Iya. Berarti orang-orang dari Gemawira ini yang juga yang minta untuk Pak Sandi pakai baju itu ya, yang pesan itu. Ketua Gemawira Gorontalo Ibu Yuni. Oh, Ibu Yuni Lia. Ya. Asra Uno. Ibu Olwin. Iya. lebih senang panggil Ibu Olwin ya. Lebih suka panggil Ibu Olwin. Iya. Kemudian waktu Kapulu bikin itu idenya dari mana? Misalnya pemilihan warnanya siapa yang pilih, kemudian apa yang dipakai itu bajunya namanya apa? Payung Tilambia. Payung Tilambia. Apa DP arti itu? Mungkin ini ya, payungnya ini apa ya? Yang topi mungkin baru ada. Iya. Begitu. Sampai disatukan itu dari berapa aksesorisnya. Kapulu lihat dari mana itu sampai bikin seperti itu? Kan di adat-adat itu tidak ada ininya, tidak ada aturannya ini harus di sini begitu. Ada mungkin ya, cuman ada. Cuman ya. Yang Kapulu tahu nama-nama baju adat itu apa saja? Itu yang satu payung Tilambia, terus kedua baju adat Biliu Gorontalo. Iya. Terus yang dipakai akad ya. Iya. Terus
Yang laki-laki itu apa? Makuta. Nah, kalau laki-laki Paluara itu yang bagi paluala iya. kepala. Paluala Iya, itu kepala. Mungkin iya. makuta itu yang ini. Itu apa? Yang sunat. Payunga payunga. Tilambia ini. Makuta juga apa? Iya. Oh, Makuta bukan. itu barangkali itu apa? Yang perempuan. Topinya. Kalau perempuan, topi. iya. Biliu. Kalau biliu, laki-laki paluala. Kalau bagian jadi kepalanya biliu itu. Kalau pasangannya paluala. biliunya apa? Perempuan yang di kepala perempuan itu. untuk ya. Baru ada sundi. Kalau sundi pasangannya Kalau sundi, pasangannya untuk apa? Makuta. Makuta. Iya. Itu yang dikatakan. Jangan salah Kapulu. Iya. Ya tadi kan saya bilang pemilihan warnanya itu siapa yang pilih? Itu recommended dari siapa? Ibu Alwin. Yun, iya. Ibu Alwin yang Tikaro. Iya. Mungkin dorang memang pikir bahwa ini warnanya netral. Kan sempat dipertanyakan itu bahwa Iya. di adat itu tidak ada yang warna putih. Iya. Padahal itu bukan warna putih ya. Warna krem. Warna krem. Warna Kan di adat krem, boleh bukan kan? putih itu. Di Cuma adat kan kelihatan boleh di foto krem. hasilnya Iya. putih, padahal bukan putih. Warna krem. Nah, baju-baju yang Kapulu Jaga bikin untuk pengantin itu warna apa saja? Dari semua warna Semua warna. Biru ada? ada. Sesuai permintaan konsumen. Kalau menurut saya coklat itu, kalau yang saya tahu ya, Iya. coklat itu tidak bisa. Oh. Iya, karena saya dulu pernah wawancara Ibu almarhumah Ibu Farhada Ulima. Katanya coklat itu kalau tidak salah itu tanah. Oh. Iya, saya pernah dulu itu saya kalau wartawan saya itu budaya. Belum tahu itu tentang Kapulu warnanya harus itu. tahu warna merah Cuma apa putih artinya. dengan biru itu memang saya tahu tidak Iya, bisa. Yang saya itu ada empat warna itu yang Iya. orang Merah, yang kuning, memang hijau, merah, ungu. kuning, hijau, ungu Iya, itu warna ada. Nah, bahkan warna biru itu katanya tidak bisa karena Tidak biru bisa. itu kan sering dipakai untuk 40 hari. Iya. Iya, saya masih ingat itu. Cuma saya dulu. memenuhi permintaan konsumen. jadi ada apa- konsumen, ada permintaan konsumen. Iya. Saya jelaskan itu memang tidak bisa. Cuma Tapi kalau mereka pengantin tetap ngotot minta. tetap minta itu, saya bikinkan. Berarti saya harus undang pakar Iya. pakar budaya ini, bukan budaya, yang adat-adatnya Gorontalo Iya. ini supaya orang tahu bahwa ini warna putih misalnya warna apa melambangkan apa, kemudian yang bisa dan yang boleh dan tidak boleh dalam Iya. adat itu apa saja. Ya, jadi Kapulu masih selama ini masih membuat baju itu Iya. berdasarkan pesanan, misalnya saya maunya warna ini begitu. Iya, sesuai permintaan konsumen. Baru kalau misalnya dalam setiap musim pesta ya, 1 tahun itu berapa kali musim pesta? Banyak. Sakban. Dari apa? Sakban. Sakban dari Rajab dulu. Oh, Rajab. Sudah Jumadil Akhir. Ada Jumadil Akhir, ada yang ya, yang jelas di Gorontalo itu kan ada bulan-bulan yang Jumadil Awal. Jumadil Awal memang sudah mulai musim pesta. mulai musim pesta. Terus sambung Rajab. Berarti panen terus itu ya? Iya, baru Saban. Lanjut setelah bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah sampai Syawal ada lagi, sudah ada Syawal, mulai ada Dzulqa'dah yang sampai Dzulhijjah. Iya. Iya. Terus nanti bulan Muharram baru berhenti itu. Iya. Jadi memang panen terus itu ya, selama beberapa bulan itu panen terus. Iya. Dalam 1 bulan musim pesta itu berapa kali Kapulu? Kalau musimnya itu kurang lebih 10. Cuma kalau dihitung tiap bulan, kalau macam dari Rajab sampai Saban itu kurang lebih 30 dalam 2 bulan itu. Oh, iya. Jadi kan Kapulu bilang tadi bahwa tadinya masih bikin yang kecil. Sekarang bagaimana? Ada kelas-kelasnya itu kalau yang mau yang ukuran bagaimana? Iya, begitu, seperti itu. Jadi ada berapa klaster itu? Ada 3 kelas. Jadi yang harga berapa begitu? Dari harga yang 5 juta, ada yang 7,5 dengan 10 juta. Iya. Itu Terus cuman kalau paket one stop service itu memang di atas.
Oh, itu yang sudah ada apa? Kan itu bukan cuma Pu Ade tok. Iya, ada dekorasi. Ada dekorasinya. Itu kalau paket one stop service itu sudah lengkap di satu sudah tempat. lengkap. Itu berapa itu? 35 juta. 35 juta. Ini referensi buat siapa yang yang punya rencana mau nikah, ini ada sama Kapulu. Ini Kapulu siap-siap setelah ini pasti akan, ya setelah Pak Sandi menggunakan baju dari Kapulu, ini kan mulai top. Orang-orang semua cari Kapulu ini. Insya Allah. Kapulu ada karyawan berapa orang? 14 orang. 14 orang. Itu dorang apa saja itu? Karyawan ada yang bagian dekorasi, ada yang dekor bagian dalam. Terus karyawan yang tukang make up pagar ayu. Maitua juga. Iya, Maitua juga ikut bantu saya. Iya. Nah, kalau menjahit itu Kapulu. Jadi Kapulu yang desain, iya. Kapulu yang siapkan ya. Iya. Terus saya tinggal mau hias, dimodifikasi, mau dibikin sampai kelihatan lebih indah. Jadi ada karyawannya yang juga menarik, yang iya. Iya, Iya, Kapulu selalu dapat inspirasi dari mana itu bikin misalnya ini, atau ada aturannya itu lambang misalnya yang kan di sini kayak misalnya di sini ada yang apa itu kayak yang biliu itu, terus ada yang tancap-tancap itu. Oh, bukan biliu. Oh iya, biliu ya? Biliu. Oh, kalau saya dulu memang begitu, pernah lihat-lihat itu pakai yang lain. Terus saya ikut juga bikin, tapi kalau saya lihat sudah kelihatan norak, saya nggak pakai lagi. Keren. Makanya saya sekarang alih ke aslinya. Oh, jadi sekarang sudah banyak modifikasi, tapi Kapulu tetap kembali ke yang memang aslinya. Iya, aslinya itu kan cukup. Karena tidak bisa juga lari kalau baju adat lari dari aslinya itu. Bisa mau dimodifikasi, tapi kan tidak boleh lari dari adat. Karena itu ada artinya masing-masing kan. Misalnya sundi, misalnya ada berapa? Kan ada itu. Iya. Harusnya ada berapa? 5 atau 7? 7 ya. Ada 7. Tapi kalau saya biasa kalau satu pengantin itu 3 sesi, biasa 2 sesi untuk akad dutus dengan akad. Jadi 2 sesi untuk itu dutu saya kasih pakai DP sundi 5 biji saja. Oh, kalau dutu pakai sundi 5. Iya, tapi bisa kalau, juga 7. Cuma saya biar kan sundi itu pasangannya wali momo. Iya. Bisa juga hamse. Madipungu. Semua madipungu itu baju galenggong terus roknya adat. Itu namanya madipungu atau iya. Kan galenggo itu kan ada tambio juga iya. di ini kan. Itu tidak ada aturannya itu tambio harus berapa banyak. Ada. Oh, bagaimana? Kalau aturannya itu harus 7 DP sen-sen itu taulobate, yang DP nama taulobate itu. Kan ada di dalam toh? Iya. Ada yang di dalam, baru ada yang dia tutup begini. Kalau itu rok bili, kalau untuk limomo. Iya. Kalau yang bagian dalam itu tidak ada aturan. Bebas mau dibikin apa saja. Iya. Nah, sekarang itu orang pakai apa? Pastinya ada aturan itu, karena itu yang aslinya itu di tengahnya itu ada yang hitamnya, terus 3 susun lagi DP hitam yang menghias. Iya. Jadi DP hiasan itu saja mau dimodifikasi, mau dipakai yang sporty itu kalau kelihatan lebih mewah atau itu tinggal caranya itu mau DP bisa dilihat itu lebih indah. Tinggal caranya itu mau dibikin bagaimana, modifikasinya bagaimana. Terus ada yang baju kayak biliu terus DP rok sepanjang sekali itu begitu? Saya juga pernah begitu 2 tahun lalu. Tapi sekarang tidak? Tidak. Karena Ibu Farha pernah protes juga dulu itu. Iya, karena pemangku adat juga saya pernah dengar itu tidak pernah bisa. Protes. Jadi Kapulu ini harus banyak diskusi dengan pemangku adat ya? Ketemu di pesta. Oh, kalau di Tapa kan banyak. Banyak. Ngomong-ngomong Kapulu ini tinggal di Langge. Di Langge. Jauh dorang cari akan Pak Kapulu ini? Tergantung kalau dorang memang suka. Dorang kenal di awalnya di apa namanya tadi ini? Gemawira. Gemawira. Iya.
Jadi dorang kenal di situ. Iya. Baru dorang tahu memang Kapulu suka bikin. Iya. Baru apa rencana selanjutnya Kapulu? Rencana selanjutnya apa ini? Setelah mampu ini baju adatnya Kapulu ini mendunia ini karena acara acara internasional ini yang diperkenalkan, Pak Menteri memperkenalkan bajunya hasil buatannya Kapulu. Iya. Iya. Apa rencana selanjutnya? Rencana itu mau bikin apa? Karena itu untuk servis itu kan sudah semua lengkap. Iya. Nah, sudah semua ada di situ, dari tenda, kursi, panggung, dekorasinya. Tendanya kan tenda yang memang ini ya, iya, tenda. Dekor yang kelihatan mewah itu. Nah, kalau untuk tenda, kursi sama panggung itu plafon itu saya belum mempunyai itu. Jadi akan bikin seperti itu. Iya, tapi modal awalnya Kapulu. Kendalanya modal belum ada. Sudah Pak Menteri. Insya Allah Pak Menteri bisa dengar ini. Iya, Insya Allah Pak Menteri kan. Nanti kan kita akan posting di Instagram. Iya. Jadi mention Pak Menteri, siapa tahu Pak Menteri bisa. Insya Allah. Pak Menteri bisa baca, bisa lihat, biasa nonton podcastnya dan lihat ini Kapulu yang kan pasti banyak program dari Kementerian Pariwisata ini untuk pengembangannya karena ekonomi kreatif kan, jadi ada pengembangan untuk UMKM pasti Pak Menteri tidak akan tinggal diam dengan usaha-usaha seperti yang Kapulu. Iya, jadi memang rencananya mau bikin seperti itu. Iya. Iya. Kemudian Kapulu ini anaknya berapa Kapulu? 3 ya, sudah besar-besar. Yang tua baru kelas 1 SMP. Belum ada yang bisa bantu-bantu. Sudah bisa bantu-bantu itu yang tua, atur-atur jilbab. Oh, cewek. Kalau cewek. Sebelum Kapulu bikin baju pengantin, itu usahanya Kapulu apa? Jualan di terminal. Oh, jualan apa? Barang harian. Di terminal 42 Andalas. 42. Iya. Apa saja itu barang harian? Jadi memang ada lapak begitu atau kios iya, atau lapak. apa? Tiap hari jualan di situ. Iya, tiap hari. Kenapa memutuskan bikin baju pengantin? Karena ini begini, karena terminalnya sudah mau dipindahkan ke mana? Dungingi. Jadi saya sudah alih profesi. Jadi sebenarnya ini pemindahan terminal ini membawa berkah juga buat Kapulu Iya, membawa berkah. Alih profesi dengan maksudnya sampai terpikir saya bikin usaha ini saja begitu. Kenapa tidak jualan begitu? Mungkin pindah tempat bukan di terminal. Kalau mau pindah tempat terus lebih jauh lagi kalau sudah di Dungingi. Iya. Tidak, maksudnya di mana kek begitu, tidak harus di terminal. Karena saya pikir itu penghasilannya tidak sampai berapa. Jadi, terus anak saya ada 3 ini. Sampai terpikir bikin usaha pakai itu pengantin? Atau karena sebelumnya pernah ikut orang? Iya, pernah ikut orang yang ada pakai. Jadi setelah tidak jualan di terminal, ikut dulu. Ada yang ajak. Siapa Siapa itu? Taka. Oh, orang Tapa juga. Iya. Jadi itu yang ini ya. Kemudian Kapulu bikin sendiri. Iya. Dan sekarang sudah bagus. Alhamdulillah. Selain baju-baju begitu, yang bagaimana lagi orang pesan? Lebih banyak baju Biliu? Iya. Untuk pesta pernikahan. Oh, kalau saya cuma khusus baju adat. Oh, khusus baju adat. Misalnya kayak pemangku adat apa itu pesan juga sama Kapulu? Oh, kalau orang memang ada langgaran masing-masing, jadi tidak ada yang pernah pakai. Iya, karena kalau saya lihat kan ada banyak ini ya. Jadi orang yang datang itu diberi pilihan
mau misalnya pengantin ini datang kan, ada kan pengantin yang bajunya dibeli dan ada yang disewa, begitu? Tidak. Sewa saja? Iya, semua cuma sewa. Oh, semua cuma sewa. Kan ada biasanya yang kalau mau baju baru begitu. Kalau mau baju baru terus saya bikin kan, kalau jadi itu harganya lebih tinggi ya, lebih tinggi mahal. dari harga. Iya, karena ya namanya baru ya. Iya. Jadi kalau sudah second kan pasti harga turun. Iya. Turun. Iya. Jadi kalau yang baru harganya beda dengan yang misalnya yang ini baru sekali pakai. Beda lagi dengan yang sudah 5 kali pakai, begitu. Beda. Itu satu baju itu sampai berapa kali pakai? Kalau saya, karena saya tiap tahun bikin, bukan tiap tahun, dalam setahun sampai berapa kali bikin baju. Baru baju-baju yang lama diapakan? Kalau ada yang suka dari pakai lainnya, orang beli, saya tetap jual. Dipakai juga. Oh, jadi begini, Kapulu kan bikin baju baru setiap tahun itu sampai berapa kali bikin baju ya? Sampai berapa kali bikin baju? Berarti jadi setiap ada keuntungan misalnya itu lagi pakai beli baju, bikin baju baru. Dalam 1 tahun itu kan Kapulu bilang tadi berapa kali bikin baju kan? Iya. Nah, baju-baju yang lama ini tetap juga disewakan? Tetap juga disewakan. Seberapa banyak koleksi bajunya Kapulu? Kalau yang kalau baju lama itu sudah banyak, yang lain sudah dijual kan, terus yang lain masih ada. Dijual juga. Ya. Nah, ini kan pengantinnya ini kan, jadi bajunya ini disiapkan misalnya satu warna ada berapa ukuran begitu? Satu warna 2 ukuran saja. 2 ukuran saja. Nah, terkecuali itu kalau ada yang besar-besar, ada pengantin yang lebih besar, harus bikin lagi. Jadi diikuti ukurannya dia. Iya. Jadi berikut kalau ada yang besar pakai yang itu saja. Gitu. Iya. Berarti Kapulu ini kesehariannya memang sibuk dengan itu ya, dengan urus pengantin. Paling jauh Kapulu kasih pakai orang di mana? Pernah sampai di Pagiaman. Pagiaman. Keluar Gorontalo belum ada. Orang Gorontalo yang di mana begitu? Di Manado. Di Manado atau di Jakarta mungkin. Jakarta belum. Kalau Manado sudah. Iya, baru-baru Kadis Perhubungan DKI menikah di sini kan? Kapulu tidak tahu. Tidak. Iya. Kemudian bagaimana perasaannya sekarang? Setelah dikenal orang. Minum dulu supaya santai-santai. Soalnya Kapulu ini harus sudah siap jadi orang top. Karena bukan kaleng-kaleng Pak Menteri ini yang kasih promosi. Saya baru tahu Kapulu ini ada Instagramnya juga ya. Tapi Kapulu anak-anak ada tidak yang pingin menggeluti ini yang usaha ini? Karena kalau lihat dari kan biasanya anak-anak sudah mulai kelihatan. Oh, ini lebih suka sama yang Kapulu bilang tadi. Ada yang atur-atur jilbab. Cuma yang tua. Cuma sekedar bantu-bantu saja ya. Kapulu, karena dorang kan masih kecil-kecil belum begitu mengerti. Kapulu waktu SMA di mana? Tidak, cuma sampai SD. Luar biasa SD tapi ini kan menginspirasi ya. Maksudnya begini, Kapulu ini walaupun lulusan SD tapi ternyata Kapulu bisa menghasilkan karya yang terbaik. Ya, luar biasa dan tidak patah semangat. Itu kan Kapulu pasti punya prinsip ya, untuk bisa sukses seperti sekarang. Iya. Apa kira-kira Kapulu prinsip? Atau ada apa rahasianya Kapulu bisa? Tidak ada. Tapi kalau saya lihat di Kapulu ini tidak suka marah ya. Tidak. Atau suka marah? Mau tanya Pak Meitu ini kalau suka marah. Coba orang lihat foto-foto hasil karyanya Kapulu ini. Nah, ini presidennya, Mr. Bulut.
Ini bahkan sampai 2 kali loh di Gorontalo Pos, sampai 2 kali terbit. Kemudian ini kegiatannya Pak Menteri di Global Tourism Forum. Nah, ini dengan presiden itu kan yang ya, setiap baju yang yang dibuat itu pasti ada gambarnya ya. Iya. Ini yang dijelaskan oleh Pak Menteri bahwa ini ini kan foto yang lagi dipakai, kemudian itu dijelaskan ya. Iya, dijelaskan mungkin makna-maknanya begitu. Iya. Apa pesannya Kapulu untuk orang-orang yang ada di luar sana? Kan Kapulu harus berbagi inspirasi dengan orang-orang ini. Bagaimana dalam berusaha itu, seperti apa? Bagaimana anak-anak muda? Harus tekun ya. Pokoknya harus tekun. Kalau dalam berusaha harus tekun, begitu. Iya, jadi Kapulu ini sudah menghasilkan karya yang luar biasa karena dipakai sama Pak Menteri, dan alhamdulillah mulai dikenal, walaupun dari dulu memang sudah banyak juga tokoh-tokoh yang memperkenalkan baju adat Gorontalo. Itu kalau bikin itu Kapulu sendiri yang pasang ya? Tambio itu Kapulu sendiri. Kenapa tidak dikasih ke orang lain? Oh, nanti kalau jadinya tidak neces, tidak bagus, tidak rapi. Jadi saya sendiri yang hias itu DP tambio. Itu kunci. Terus kalau pasang tambio itu saya pakai lem dulu sedikit biar lem baru kalau langsung juga jahit dia tetap tidak neces. Jadi tak geser-geser ya? Iya, geser-geser begitu. Tidak sama DP jarak. Jadi memang harus dilem dulu. Iya, lem dulu sedikit. Terus yang jahit dengan tangan istri saya yang bantu. Jadi dari semua pekerjaan ini yang tidak bisa diserahkan ke orang lain, harus Kapulu sendiri. Itu kunci suksesnya Kapulu. Jadi tidak apalagi kalau itu pesanan orang ya harus dipastikan bahwa ini memang benar-benar rapi. Kapulu sangat menjaga kepercayaan itu, menjaga kualitasnya itu. Menjaga kualitas karena jadi orang tidak ragu lagi pesan sama Kapulu. Kalau pesan sama Kapulu ini pasti hasilnya bagus. Iya, terima kasih sama Pak Bupati juga, Pak Bupati Bone Bolango. Iya, Pak Hamim Pou yang sudah perkenalkan juga ya, memperkenalkan bajunya Kapulu, baju adat dari Kapulu. Kemudian beliau sudah pesan lagi, pesan yang baru lagi untuk mungkin dibawa ya. Ya, jadi Kapulu sama Mbak Kuriki ini ya. Mbak Kuriki bikin baju lagi pesanan. 2 lagi yang mau hias malam ini. Harus 2 lagi yang mau dihias. Oke deh. Harus selesai sebelum jam 5 karena jam 5 sudah mau di-packing. Jam 5 sudah di-packing dan mau dibawa. Mau dikirim. Iya, oke deh. Semoga sukses Kapulu dengan usahanya. Semoga usahanya makin besar, makin maju, dan insya Allah baju-baju adat juga, baju adat Gorontalo makin dikenal luas. Jadi sudah mendunia ini. Kalau kemarin ada judul berita itu baju adat Gorontalo mendunia. Iya, karena sudah dipakai di kelas internasional, di event-event dunia. Iya. Oke, jadi terima kasih Kapulu saya sudah mengganggu waktunya Kapulu. Kapulu sudah datang meluangkan waktu ke sini berbagi inspirasi bersama kita. Dan insya Allah sukses ya. Jadi sampai di sini ya. Nanti kapan-kapan mau undang lagi, insya Allah Kapulu bisa bersedia. Iya, insya Allah kalau ada waktu. Iya. Karena makin sibuk ini, makin banyak, makin dikenal, makin banyak pesanan. Pasti berikut semua event-event yang tentang adat-adat pasti akan datang ke Kapulu ini. Siap-siap saja. Oke. Oh ya, Kapulu itu punya galeri juga. Iya. Ada galeri di sini di Andalas. Iya. Katanya juga ada. Di Andalas samping Gorontalo Pos. Oh, di samping kantor saya. Ada galeri, ada juga ayam geprek ya.
usaha. Iya, jadi harus diperkenalkan ini, harus orang tahu. Ternyata orang ini juga beli ayam geprek sama Kapulu. Oke, sekali lagi terima kasih Kapulu. Insya Allah sukses dan terima kasih sudah berbagi inspirasi di sini. Ya, sekali lagi kami informasikan bahwa Femi Udoki Podcast ini sudah tersedia di Spotify. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.